Pengentasan stunting, kita sudah melaksanakan beberapa sosialisasi terkait pemberian nutrisi pada ibu hamil sama balita-balita stunting. Ibu-ibu yang mempunyai balita dalam kategori stunting. Oh gitu. Dan tempat-tempatnya. Kalau dari pendapat dia yang mungkin kemarin-kemarin itu saya tanyakan, sebenarnya sih peninggalan-peninggalannya itu masih banyak banget di sini, Pak. Itu tempatnya itu di rumah-rumah warga. Diambil warga gitu. Iya. Nah, kebetulan juga misi dia anggota kita itu sederhana saja sih, Pak, untuk menyampaikan apa kedatangan kita di sini, yakni yang pertama mendata anak yang tidak sekolah, termasuk anak dari bapak ibu yang kita datangi itu. Nah, seperti itu saja sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya lagi kedatangan tamu teman-teman KKN kolaboratif, KKN campuran katanya, di Desa Badean. Oke, kenalin. Pak siapa namanya? Andrian. Oh, salah. Iya. Perkenalkan, nama saya Andrian Bagus Yudesworo. Alamat saya di Desa Dugo-Tempok, Kecamatan Wuluhan. Nah. Next. Halo, kenalin nama saya Cutri Febiola Tias, bisa dipanggil Adis, dari UNED, rumahnya di Ajung. Ajung sini. Ya. Dapil 1. Oke. Perkenalkan, nama saya Puput Matasari, saya dari Banyuwangi, kuliah di Unhas Jember. Lari osing. Ya. Hangsing paran-paran deh. Oke, kita kupas tentang KKN kolaboratif gitu ya, di Desa Badean. Mas, gimana sih? Apa sih KKN kolaboratif? Kalau untuk KKN kolaboratif ini, Pak, ya, kolaborasi antar beberapa universitas dan ditujukan kepada desa-desa untuk pengabdian sih, lebih mengarahnya itu seperti itu, Pak. Dan kita ini kan program dari kabupaten untuk kolaborasi ini. Jadi kan pastinya itu ada program yang udah ditentukan sama kabupaten. Oh gitu. Ya, seperti itu lebih tepatnya. Kalau Mbak Citri? Mungkin KKN kolaboratif ini ditujukan untuk lebih lebih meningkatkan desa-desa gitu loh, Pak. Apa yang ditingkatkan? Nah, mungkin UMKM-nya biar berjalan ke pariwisatanya kayak gini. Kalau Badean ini wajib apa nih yang dinaikkan? Pariwisatanya. Oh gitu ya. Iya. Berarti wisatanya turun sini ya? Iya, setelah COVID katanya, Pak. Oh, berarti sebelum COVID naik. Iya, naik. Enak nggak Apa? KKN kolaboratif ya? Enak, karena kan KKN kolaboratif kan kalau dari KKN kita kan dari 6 kampus. Jadi kan pasti kayak berbeda pikiran gitu loh. Terus juga berbeda ilmu. Jadi kayak mempersatukan pikiran gitu sama kampus-kampus lain gitu. Beda pikiran, beda orang, beda manusia dijadikan satu. Ya. Satu tempat di Badean ya. Nggak tengkar ya? Enggak sih, sama ini enggak tengkar. Oh nggak tengkar. Solid-solid aja nih kita, Pak. Solid-solid aja ya. Ah. Nggak tahu ya, mungkin besok ada yang iri. Tapi soal tugas gini gimana? Aman, Pak. Aman semuanya, Pak. Sesuai program yang udah kita rencanakan dari awal. Programnya apa? Yang pertama itu pengentasan stunting, kita sudah melaksanakan beberapa sosialisasi terkait pemberian nutrisi pada ibu hamil sama balita-balita stunting. Ibu-ibu yang mempunyai balita dalam kategori stunting. Oh gitu. Nah, seperti itu. Itu yang ngasih nutrisinya dari teman-teman KKN gitu? Kalau untuk nutrisinya dari Bu Bidan, Mbak, kita hanya memberikan materi-materi apa saja. Penyuluhan gitu. Iya, seperti itu. Tak kira kalian menyediakan itu yang disuplai untuk nutrisi ibu, anak gitu, enggak ya? Oh, itu sih lebih ke arah agenda kita, Pak. Untuk agenda kita tuh kayak lebih mengarahkan dari bahan-bahan apa saja yang bisa dibuat untuk penunjang balita stunting. Iya, maksudnya Bikin empasi. MPASI ya. Ya, Jadi maksudnya apa namanya? Kalian tidak menyediakan bahannya kan? Enggak kan? Enggak. belum. Karena programnya pemerintah kan gitu. Iya. Kalau kalian kan pasti tidak mampu, berapa orang di sini gitu. Hancur nanti uang bulanannya kan. Mati Belanda. Oke. Kemudian kalau ini fokus apa di Badean? Kalau fokusnya sih di sini
Kalau dari perangkat desa atau pemerintahan desanya itu Pak ya, lebih ke arah menaikkan di sektor pariwisata Pak. Pariwisata ya. Mm-mm. Sudah punya ide mau meningkatkannya seperti apa? Sudah Pak. Kalau saya lihat sendiri itu Pak ya, kan sebelum dari kita datang ke sini itu kan ada beberapa penelitian terkait penemuan megalit, penemuan benda-benda bersejarah. Loh, Nah, ada juga di sini. Ada di sini Pak. Nah, jadi kita itu Apa berupa apa? Patung batu Pak, Oh, lebih batu ke arah aja. batu. Sebenarnya sih Pak ya, kalau untuk kebetulan juga di tim kita itu ada salah satu anak yang juga pernah ikut Meneliti. gitu. meneliti, iya, mengikuti penelitian tersebut. Nah, jadi mungkin dia lebih mengetahui lah Pak apa saja yang mungkin bisa digali di sini dan tempat-tempatnya. Kalau dari pendapat dia yang mungkin kemarin-kemarin itu saya tanyakan, sebenarnya sih peninggalan-peninggalannya itu masih banyak banget di sini Pak. Itu tempatnya itu di rumah-rumah warga. Diambil warga gitu. Iya. akhirnya. Nah, kebetulan juga misi dia anggota kita itu untuk bagaimana upaya warga itu bisa mensatukan benda-benda tersebut dan dikumpulkan jadi satu, dibuat seperti kayak museum gitu Pak. Nah, berarti harus memberikan pengarahan yang baik sama warga kan? Nah, ya seperti itu. Kira-kira ditentang nggak sama warga gitu? Oh, ini barang bersejarah punya aku ini gitu. Ya. Jangan diambil ini. Turun temurun, sakti gitu. Itu mungkin salah satu kendala kita Pak ya, tapi untuk kedepannya mungkin dengan jangka waktu yang mungkin bisa lama juga kita sosialisasi mulut ke mulut atau beberapa melakukan penyuluhan gitu, mungkin untuk kendala tersebut agak lebih mengurang lah Pak. Oh gitu. Seperti Berarti warganya udah mulai sadar gitu. Iya. Nah, terus berarti kan itu juga ada wisata edukasi di sana, sejarah. Gitu. Iya. Kayak Banyuwangi kan sampai anu ya, Belambangan ya. Kerajaan Belambangan ya. Iya. Siapa rajanya itu? Nggak tahu. Iya. Tari using. Ya. Bukan Belambangan, soalnya saya jauh. Mana jauhnya? Bangurejo. Bangurjo kan ke selatan gitu ya? Iya, yang mau ke arah Pulau Merah itu. Oh. Berarti kalau ke Pulau Merah bisa mampir rumahmu ya? Bisa. Oh iya, ini kan KKN kan pasti kan tidak lupa no. Iya lah Pak. Iya. Pasti Iya. kita akan sowan ke rumahnya dia. Ya. Apalagi di sana itu kan identik dengan buah naganya yang cukup Oh, gitu? cukup melimpah Iya, itu Pak. iya. Oh, kapan pulang? KKN ulang. Oh, KKN. Jangan lupakan DPL-mu. Eh, Siapa DPL-mu itu? DPL-mu orang mana? Tahu DPL-nya? Enggak tahu ya? Jangan kasih tahu sudah. Oh iya iya. Rahasia publik ini. Rahasia publik. Oke, kalau Ajung dah biasa aku lewat sana. Ajung mana sih? Stadion? Depannya gudang sap. Oh, Indomaret itu. Iya, sebelum. Masuk gang. Enggak, di pinggir jalan. Punya gudang. Kan gudang sap itu yang punya elektronik, Ha-ha. PC, itu Mm-mm. depannya pas. Pas depannya. Berarti yang punya Ajung ya. yang Yang punya Ajung. elektronik sekian ya. Karena sekitaran si Cutri ini banyak toko-toko ya besarnya sama gudang. Nah, terus selama ini ada nggak yang kan katanya kemarin dengar ada pendataan juga anak tidak sekolah gitu. Mm-mm. Iya. Banyak nggak ke sekolah yang putus sekolah di sini? Kalau untuk putus sekolah sih Pak ya, kita tuh menyimpulkan itu banyak Pak. Karena itu apa ya, dari segi orang tuanya sendiri itu Pak. Kalau menurut saya itu Pak. Karena apa ya? Kebanyakan anak putus sekolah itu di sini tuh dari SD sampai menjenjang SMP. Ya. Itu kebanyakan itu mondok Pak. Jadi kan sebenarnya itu menurut persepsi masyarakat di sini itu mondok itu sama dengan kuliah. Padahal seharusnya itu kan enggak Pak. Kan kalau bisa itu kan setelah SD kita ikut SMP sekolah gitu. sampai ke akademik dulu lah. SMP, MTS gitu ya. Mm-mm. Tapi di pondoknya sekolah nggak dia? Enggak. Enggak. Wah, itu yang pondok-pondok masalah aja. loh dia. Harusnya kalau di pondok dia juga sekolah gitu. Iya. Untuk naikkan jenjang karir di akademik. Mm-mm. Terus gimana katanya orang tua? Pendapatnya mereka yang seperti itu tuh. Katanya itu kemauannya anaknya sendiri, nggak mau sekolah. Terus ada juga yang mau kayak di sini kan banyak kebun kopi kan gitu. Jadi kayak anaknya itu kayak dikasih sawah gitu loh buat ngelola kopinya. Jadi kayak mentingin apa ya? cari uang gitu. Kasih sawah ngelola kopi. Nggak nyambung ini Put. Iya kayak Kebun ya silah. Kasih kebun ngelola kopi ini baru nyambung. kasih kebun. Sawah ngelola kopi.
Cutri aja ketawa kok. Ya, si kebun gitu ngolah kopi. Oke, kebun kalau kopi ini nyambung. Oke, ya. Nah, oh, berarti memang diwarisi kebun untuk ngelola kopinya gitu. Nah, padahal kalau dia sekolah sebenarnya bisa lebih tahu tentang ilmu kopi gitu ya. Iya, Pak. Dan terus selama ini pendekatannya teman-teman gimana? Untuk pendekatan kita lebih ke sederhana saja sih, Pak, untuk menyampaikan apa kedatangan kita di sini, yakni yang pertama mendata anak yang tidak sekolah, termasuk anak dari bapak ibu yang kita datangi itu. Nah, seperti itu saja sih, Pak. Mungkin kalau misalkan untuk persepsi mereka itu sama seperti yang kayak saya katakan tadi, mondok itu sama dengan sekolah, ya kita nanti akan berikan beberapa arahan bahwasanya itu kan mondok itu tidak sama dengan sekolah, dan itu pun kan seharusnya penting untuk melanjutkan di jenjang akademik mereka. Lah, mondok sama dengan tidak Mondok sama dengan tidak sekolah, mondok sama dengan sekolah gitu, Pak, untuk Mondok persepsi sama mereka. sekolah, gitu. Mungkin kalau di pondok kan ada kelas apa ya? Apa kalau bahasa Arabnya? Apa diniyah gitu ya? Diniyah itu formal kan? Non formal ya? Oh, non formal. Ya mungkin di sekolahnya dia belajar non formal. Tapi biasanya kalau di pondok sampai saat ini sih banyak sekolah formalnya udah. Ya, kalau itu pun kita masih kurang paham, Pak. Pernah ngepondok. Iya. Nah, oke. Kira-kira ada berapa banyak sih yang nggak sekolah di sini? Ada totalnya itu 187. Tinggi udah. Iya. Tapi itu mondok gitu. Juga, Pak, yang di datanya itu ternyata anaknya sekolah. Oh, Lagi sekolah gitu di SD. Pas kemarin tuh saya ke sana sama Faiza itu lo anak saya masih sekolah gitu. Itu datanya nggak benar gitu. Terus ada juga yang anaknya keluar kota untuk cari kerja. Berarti sebenarnya juga datanya nggak terupdate dengan baik. Iya. Kurang kali ada banyak Ya, kesalahan. di beberapa tempat titik juga begitu. Jadi dinas tuh sebenarnya harus update data. Paling tidak kan laporan tiap semester. Kan Iya. gitu, guys. Ya. Biar konkret juga kita itu terjun ke lapangan gitu kan, Pak. Nah, ini kan di desa loh ya. Badean ini kan tinggi ya. Apa nih, dusun Pakel ya? Iya, ini dusun Pakel. Ini kan wilayah kalian juga kan ya. Iya. Banyak nggak yang menikah di bawah umur? Banyak. Nah, gimana menurut kalian? Si cewek dulu. Biasanya kan cewek ini yang dengar. Piput. Pendapatmu gimana yang gitu-gitu itu, Bu? Rata-rata sih waktu aku ini ya nyurvei ATS itu rata-rata emang banyak yang menikah cowok di bawah 20 tahun. Kalau saya itu, Pak, kebanyakan tuh anak-anak cewek yang udah lulus dari SD itu dinikahkan, mungkin persepsinya dari orang tua mungkin biar enggak ngeberatin orang tuanya gitu. Atau mumpung payu gitu ya? Iya, mungkin juga gitu. Bisa jadi dijodohkan gitu, Pak. Kurangi beban. Iya, Apalagi- bukan gitu. Nah, gitu-gitu itu pendekatannya teman-teman bagaimana cara mendekatinya? Ya kita Sebenarnya ya Kepada mereka yang belum nikah. sebenarnya ya itu sih, Pak, dari omong ke omong gitu, lebih ngedeketin ke merekanya. Bisa juga dengan sosialisasi, tapi susah juga kalau emang dari lingkungan, dari pikirannya itu disuruhnya harus nikah gitu. Wajib nikah. Kalau udah nikah kamu udah manut sama orang tua, dosa gitu. diancam seperti itu kebanyakan. Masih Pak. ada yang ngancam gitu. Iya. Menemukan di desa ini. Menemukan sih, Pak, cuma masih beberapa saja, agak terlalu banyak gitu kalau untuk seperti itu. Gitu itu nanti di akhir dijadikan laporan, sampaikan ke Pak Kades. Kan agar memberikan pembinaan gitu. Nah, kalau ini kan tadi perempuan, kalau laki-laki gimana? Kalau untuk laki-laki sih lebih ke arah untuk pernikahan dini nih, Pak ya. Itu mempunyai privilege yang tinggi dulu sih, Pak, kalau menurut saya. Soalnya itu kan laki-laki meskipun dia udah selesai SD, tapi dia masih tidak mempunyai privilege tinggi. Dia itu kalau menurut saya masih melanjutkan di jenjang berikutnya kayak SMP ataupun mondok. Tapi kalau dia dilihat dari segi orang tuanya itu kaya, punya lahan banyak, itu bisa berpotensi dinikahkan dini, Pak. Seperti itu. Sudah mencukupi lah gitu secara Iya. secara duniawi gitu. Kalau kamu cari kayak apa, Bun?
Yang penting kaya. Cari yang kaya raya. Mapan ya. Loh enggak, harus realistis betul itu. Perempuan itu harus kita Iya, harus muliakan. mapan, iya. Ha-ha. Jadi kalau ada cowok yang cuma modal ya bawa motor doang, jangan mau. Iya Putri nyusahin juga. kalau udah suami istri, udah punya anak gitu. Kapok kon. Kapok kon. Wes, enggak usah berharap. Nggak usah berharap. Jadi dia ini dua ini harus mintanya orang sukses. Harus itu. Jadi perempuan memang harus begitu mintanya. Jangan yang penting kita cinta, agak ada udah zamannya cinta, ada zaman lalu. Sekarang zamannya udah kamu mampu biaya hidup saya berapa? Pakai logika sekarang. Iya dong. Iya. Udah sekolah kan nggak murah, ya kan? Iya. Apalagi Gen Z ini sekarang trauma sama pernikahan, Pak. Soalnya kan banyak beritanya yang diselingkuhin, KDRT kayak gitu. Jadinya alah ngapain nikah, mending kerja sendiri cari duit. Itu Jutri lah. Nggak nikah gitu kamu. Pengennya nikahnya nanti kayak umur 28-an gitu. Sekarang umur berapa? 21. Masih 21. 7 tahun lagi kalau kamu mau. 7 tahun. Iya, kalau mau. Itu pun kalau kamu juga dimauin sama dia. Kalau nggak dimauin ya jangan coba lah gitu. Kan harus maksudnya. sama-sama mau juga itu kan. Iya, betul. Kalau nggak mau ya jangan. Terus ATS sudah, stunting udah, terus pernikahan dini sudah. Satunya apa lagi? Aki AKB. Ya. Aki AKB itu lebih sebenarnya itu ranahnya itu ke stunting sih, Pak. Karena Angka kematian ibu dan anak. Iya. Karena kan itu bisa dilihat dari 5 faktor penyebab. Pernah dengar nggak ada programnya Bupati Hendi itu yang kalau nggak salah pembagian telur? Iya, pembagian Ada PMT masih? itu. Ada. Ada ya? Ada. Masih jalan di desa ini? Jalan. Berarti bagus Pak Kadesnya. Iya. Ada bertempat nggak jalan soalnya? Nggak ada uangnya katanya. Karena itu dikembalikan ke dana desa kalau nggak salah. Oh iya. Tapi di sini jalannya? Jalan. Telur ya? Ya semoga salah saya yang sampaikan. Gitu. Terus itu sudah. Pak Kades, kira-kira ini Pak Kades puas gak dengan kinerja kalian? Kalau menurut saya sendiri itu Pak ya, puas lah Pak. Karena kan kita kan program-program kita itu kan salah satunya dari pemberdayaan masyarakat, pengentasan stunting, dan membantu di sektor pariwisata juga, seperti kemauan yang disampaikan Pak Kades waktu kita penerjunan di awal dulu. Sesuai arahannya sudah. Iya, gitu. seperti itu. Nah, kira-kira ini kan di sini juga banyak anak muda tuh. Support gak sama kalian? Karena kan cerita biasanya berbeda tiap desa. Kalau untuk anak mudanya sih ya, kalau di lebih ke arahnya tuh ke laki-lakinya itu support semua Pak. Karena itu kalau untuk anak-anak muda lebih enaknya itu kalau melakukan pendekatan itu ke laki-laki. Jadi sama laki-laki, kayak misalkan saya sama laki-laki gitu. Kalau sama perempuannya? Ini kurang tahu sih Pak, soalnya kan masih belum melakukan pendekatan ke anak-anak muda di daerah sini. Gitu. Belum mendekati orang-orang ini. Belum. Kenapa kok enggak mendekati kamu? Takut. Kenapa, Put? Ada kendala kah? Ke orang anak-anak remaja. Iya kayak nggak kenal deh ya. Iya, kitanya gengsi. Iya. Oh, kamu yang gengsi. Emang ada anak remaja? Iya kayaknya nggak ada, Ada deh. banyak. Soalnya kan kayak Baru Taruna itu kan anak cowok-cowok remaja. semua. Yang cewek nggak ada gitu. Kalau KKN itu gengsinya dibuang dulu. Biar sukses program kerjanya. Terlepas kalian berjodoh atau tidak, itu urusan Tuhan. Karena KKN itu selain kalian untuk kuliah kerja nyata, juga biasanya dalam misi cari jodoh. Biasa begitu, kadang kinlok gitu. Iya betul itu. Itu dibahas di forum dosen-dosen gitu. Katanya begitu sih. Katanya sih, aku juga nggak tahu soalnya gitu. Nah, nggak tahu yang sini. Jangan sampai cinlok dulu. Selesaikan dulu. Selesai KKN baru cinglok gitu. Boleh. Selesai KKN, laporan selesai, nilai aman, bolehlah kalian mau cilok-cilok silakan gitu. Tapi harapan saya ketika teman-teman nanti sudah selesai KKN itu nggak cukup sampai di sini, nggak cukup sampai selesai di KKN, karena ke depan itu orang mau kerja susah. Makanya fungsinya dengan teman-teman yang berbeda itu adalah apa namanya ya,
apa namanya ya? Kalau jaringan katanya. Mungkin si Jutri bilang, "Kesana kan banyak gudang di Ajung. Dre, sini gudang butuh karyawan, kamu masuk di sini." Gitu. Kan bisa jadi gitu. Iya, iya. Atau di Banyuwangi si Pupur, di sini buka PNS, daftar sini dong gitu. Kan Enak. gitu. Komunikasinya enak kalau dengan jaringan. Nah, ini udah berapa hari kalian KKN? 2 minggu. Iya, 2 minggu. 2 minggu pas Gimana berat badannya? Kabar? naik. Kalau Bahagia berarti. kalau untuk yang laki-laki nggak pernah timbang sama sekali, Pak. Gitu ya. Kalau perempuan timbang badan. Tiap Iya. hari timbang badan. Tiap hari. Masa? Ya, Salsa bawa timbangan dari rumah, Pak. Mantap. Berarti programnya apa kalau naik itu dia? Suka makan gitu, cemil. Suka jajan. Oh gitu. Los ya kalau di KKN kadang yang menghalangi. Nggak ada, Pak. Saya pun menghalangi itu nanti takutnya anak-anak kok marah-marah pada Stres soal gitu jajan ya? gitu. Apalagi yang perempuan-perempuan ini soal jajan itu pasti di minggu pertama itu ngebut banget, Pak. Olahraganya memang di sana dia. Iya. Olahraganya ngunyah. Itu bagus. Untuk wajah bagus. Membuat wajah tirus mengunyah itu. Tapi badannya bengkak. Seimbang. Wajah tirus, badan bengkak. Gitu. Oh, berarti gemuk-gemuk enak berarti dia bahagia. Bahagia banget gitu. Terus pesan teman-teman untuk pemuda. Untuk pesan saya mungkin bisa diwakilkan dari saya, Pak ya. Enggak, Oh, satu-satu semua? dong. Satu-satu. Ah, ah. Untuk pemuda-pemuda mungkin bisa melanjutkan sekolah lagi, jangan putus sampai di jenjang SMA. Karena kan kebanyakan sekarang itu kan putus SMA memilih kerja daripada melanjutkan kuliah. Padahal untuk melanjutkan jenjang ke berikutnya itu lebih baik, bagusnya itu kan kuliah. Karena kan tidak hanya menambah pengetahuan saja, relasi di perkuliahan itu kan pasti kan dibutuhkan untuk kedepannya. Dan mungkin untuk saya itu saja sih, Pak. Jutri. Lanjutkan lagi. Untuk pemuda-pemudi, menurut saya pemikirannya harus diluaskan lagi, dibukakan lebar lagi. Soalnya dunia ini sudah berubah, nggak kayak dulu lagi. Kita nggak harus selalu menuruti apa yang Kita mau. orang lain mau. Ini diri kita sendiri, dan apa yang kita mau harus dilaksanakan gitu. Nggak semua harus diwujudin sesuai yang orang lain mau. Dunia sudah mulai berubah. Itu karena kenapa? Iron Man udah mati, Captain America udah mati, Thanos udah mati, tapi ada musuhnya yang lain masih. Gitu. Ini put. Kalau saran aku untuk pemuda-pemudi di desa ini ya, lebih baik tuh kayak kan di sini kan banyak pernikahan dini gitu. Untuk kedepannya tuh kayak lebih berpikir lagi gitu loh. Pernikahan dini itu berakibat banyak gitu untuk masa depan. Jadi kayak sekarang kan banyak toh kayak KDRT, terus perselingkuhan, terus kayak ekonomi kan masih labil gitu juga. Rata-rata tuh kadang cowok yang pernikahan diri itu masih males gitu loh buat bekerja gitu. Jadi saran aku tuh untuk pemuda-pemudi di sini itu untuk memikirkan lebih banyak lagi gitu untuk masalah pernikahan gitu. Dengan ini ya. Iya, Tapi kamu tidak pernah diselingkuhi kan? pernah. Ampun. Padahal masih pacar loh yuk. Padahal masih pacar masih selingkuh. Kamu Jut? Pernah diselingkuhi gitu? Tidak. Oh, enggak ya. Setia pacarmu berarti ya. Kayak lebih mengarah menyelingkuhi. Iya kah? Bahaya. Kalau kamu Dre? Nggak pernah sih, Pak. Nggak pernah selingkuh apa nggak pernah punya pacar? Lebih ke arah nggak pernah selingkuh sih, Pak. Saya kan saya itu tapi setia. punya pacar. Kalau dulu sih punya. Sekarang itu enggak, karena saya masih fokus untuk melanjutkan Iya karir kah? saya. Jangan-jangan bilang karena kamu KKN di sini bilang nggak punya pacar. Nggak pernah, Pak. Oh, nggak pernah, nggak punya, Pak. Nggak punya sama Karena sekali. laki-laki itu kan biasa sebutannya kan buaya darat. Laki-laki emang kayak gitu. Padahal kalau orang tahu itu buaya itu orang yang hewan yang paling setia. nih. Iya. Iya. Ya seperti saya itu, Pak. Setia sama satu pasangan. Emang gitu ya, kecap tuh gak ada nomor 1, nomor 2, nomor 1 terus. Oke, nah itu untuk pemuda. Terus untuk desa ini apa yang kamu harapkan? Desa Badian tepatnya. Nanti biar di-share ke Pak Kades ini. Oh iya. Mungkin dari saya dulu, Pak ya. Untuk Desa Badean, Perwakilan kalau ini. perwakilan. Oh, iya. Pak Kordes. Kordes ya? Ya. Untuk Desa Badean sendiri, mungkin ini bisa ditonton oleh Pak Kades
karena Dan mungkin- warga sekitar. Iya, dan warga-warga Desa Badian. Mungkin untuk Desa Badian ini untuk kedepannya bisa diperbaiki dari segi infrastruktur berupa jalan terutamanya, Pak. Karena untuk mengakses dari dusun ke dusun itu akses jalannya itu masih kurang kurang bagus lah, Pak. Karena apa? Akses jalan itu kan penting, dan akses jalan baik itu kan salah satu menunjang perekonomian warga. Dan mungkin satu itu dari saya, mungkin yang untuk yang lainnya bisa ditingkatkan lagi dari kinerja perangkat desanya. Mungkin bisa disesuaikan jadwalnya, berangkatnya jam berapa sampai pulangnya jam berapa, seperti itu, Pak. Jadi untuk memikirkan Desa Badian ini jadi lebih maksimal, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Itu Desa Badian katanya Mas Kordes. Jadi Pak Kades, jalannya diperbaiki gitu ya. Iya. Intinya kan ke sana. Infrastruktur diperbaiki. Kemudian kinerja perangkat desa melayani desa juga harus diperbaiki gitu ya. Oke. Intinya saling support satu sama lain gitu ya. Nah, tapi di sini aman kan? Aman. Kalau untuk masyarakatnya sendiri tuh sangat ramah sekali, Pak. Apalagi dari kita waktu observasi pertama sebelum penerjunan secara resmi, masyarakat udah menyambut kita itu secara ramah banget. Apalagi kalau kita udah diterjunkan secara resmi, kita sowan ke beberapa tokoh masyarakat itu disambut dengan hangat, seperti kayak diterima dengan dengan senang hati, seperti itu, Pak. Jos lah untuk masyarakatnya di sini itu ramah-tamah banget. Gitu ya. Iya. Kalau nggak jadi. Nanti dia kemana-mana pikir. Kamu pesan nggak untuk desa ini? Angan-anganmu mungkin ada. Mungkin kalau pariwisatanya ini cari cara untuk ditingkatkan lagi gitu, Pak. Soalnya eman kalau pariwisata sebagus ini nggak ada pengunjungnya gitu kan. Juga kalau misalnya pariwisatanya ini berjalan dengan baik kan juga bisa meningkatkan ekonominya Badian gitu. Ya, soalnya di sini juga udah ada kolam renang ya, ATV juga ada gitu. Terus tempat spot fotonya juga bagus-bagus. Tapi gak berjalan. Iya, emang. Berarti tinggal marketingnya aja ya. Iya. Nah itu dibantu dong Iya, kalian siap. orang KKN. Jadi biar dikenal di medsos dan lain sebagainya. Pemasaran di media digital itu kan penting juga. Jadi komunikasi itu mungkin penting nanti, terlepas kalian setelah selesai atau tidak, atau apa namanya, setelah KKN selesai, paling tidak jangan putus komunikasi dengan Pak Kordes, dengan Pak Kades juga. Artinya hal seperti ini itu memang perlu masukan teman-teman yang memang akademinya sudah di atas rata-rata. Karena sini kan beberapa kan, ya ada yang kuliah, ada yang enggak, SD, SMP, SMA. Rata-rata kan pertengahan SMP. Nah itu enggak melanjutkan mungkin karena dia punya seperti tadi kebun yang lebar, ngelola kopi, cukup, suke, kaya kan. Tetapi kan secara SDM kan masih kurang. Itu dibantu komunikasi ya. Iya, siap. Oke. Cukup ya. Ini udah mulai dingin di sini. Kopinya juga gak ada. Biasanya kalau ada Pak Kades biasanya dikasih kopi ini. Iya. Gitu. Tapi Pak Kades tidak tahu kemana ini. Kapan-kapan kita sowan sama Pak Kades gitu. Gitu ya teman-temannya. Siap. Makasih ya Mas Andre, Mbak Jutri, Mbak Puput. Semoga sehat di sini Amin. dan kelak semoga sukses Amin ya Rabbal. sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Punya cita-cita apa sih Mas Andre? Kalau saya sih cita-cita itu mengalir saja, Pak. Yang penting itu tindakan. Ah, Tindakan gitu. apa yang bisa membuat kita itu menjadi lebih sukses. Kalau cita-cita itu kan ranahnya itu ke angan-angan. Kalau angan-angan itu nggak direalisasikan, buat apa itu kan, Pak? Panjang ceritanya cita-cita. Iya. Padahal tinggal jawab aja jadi presiden, jadi gini. Penjabarannya panjang. Gini ini mahasiswa gitu. Biasa sudah gitu. Retorikanya panjang. Gitu. Kalau cita-citanya, kalau aku ditanya cita-cita jadi dewan. Gitu. Ya karena itu yang paling bisa kita jangkau saat ini. Gitu. Kalau ini cita-cita apa sih, Jutri, Puput? Kalau aku pengen jadi pengusaha sih. Kan di daerahku tuh kan Lo jurusannya apa sih, Put? ekonomi bisnis. Oh betul kalau usaha itu. Soalnya kan di daerahku itu kan
ini kan perkebunan naga. Cuma di sana tuh kayak yang jual obat-obatan pupuk kayak gitu tuh apa nggak ada gitu loh. Pengennya aku tuh nanti buka usaha obat-obatan. Tak dukung. Sip. Hmm. Lah kalau pengusaha bagus itu, pengusaha pupuk berarti kan? Iya. Organik. Kamu Cut? Pengen kerja di bea cukai. Oh, anak buahnya Sri Mulyani ini. Beli barang di luar negeri 100.000, sampai di sini 10 juta. Ya juga ya. Oke dah, terima kasih teman-teman. Semoga sukses kelak. Jadi jangan bosan nanti kalau saya undang di vlognya teman-teman lagi. Siap. Tetap di channelnya Mas Robit. Gitu. Salam sama DP Ilmu. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.